93,7 FM Lintang Radio, teman tidur terbaik kamu. Halo Sobat Mimpi, balik lagi nih bareng gue Andin di Sapa Malam. Kali ini gue bakal nemenin malam kalian selama 10 menit ke depan. Jadi buat Sobat Mimpi nih yang lagi galau, yang lagi dalam perjalanan pulang, atau mungkin yang lagi pusing mikirin tugas kuliah yang gak ada habisnya, tenang aja, di Sapa Malam bakalan nemenin malam kalian menjadi lebih seru, lebih asik, dan pastinya lebih menyenangkan. Makanya tetap stay tune terus di 93,7 FM Lintang Radio, teman tidur terbaik kamu. Oke Sobat Mimpi, kali ini di Sapa Malam bakalan nemenin malam kalian dengan berbagai cerita seru, pengalaman menarik, dan pastinya ada segmen request lagu. Jadi nih buat Sobat Mimpi yang mau berbagi tentang pengalaman menariknya ataupun tentang cerita serunya, atau mungkin sekedar hanya ingin request lagu aja, kalian bisa kirim SMS ke 083878412057, atau kalian bisa mention ataupun DM ke Instagram kita @lintangradio. Oke Sobat Mimpi, sebelum kita masuk ke segmen request lagu, kali ini gue bakal bawain cerita tentang pengalaman gue setelah gue mengikuti mata kuliah produksi siaran radio. Dimana Sobat Mimpi, mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan kali ini beliau masuk ke kelasnya itu agak telat karena lagi ada urusan di rektorat kalau nggak salah. Jadi beliau masuknya agak sedikit telat. Nah, setelah beliau masuk, kita di absen terlebih dahulu. Setelah itu baru beliau menyebutkan 3 nama random untuk maju ke depan untuk siaran radio. Karena sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, Pak Adi pernah bilang kalau pada minggu yang akan datang atau pada pertemuan yang akan datang, beliau akan menyebutkan 3 nama dalam satu pertemuan itu untuk maju ke depan untuk siaran. Makanya kita diperintahkan untuk menyiapkan materi ataupun ya menyiapkan diri kita untuk siaran di depan. Dan untungnya pada pertemuan kali ini gue nggak dipanggil Sobat Mimpi. Nah, padahal gue udah keringet dingin, udah deg-degan, takut nama gue dipanggil. Tapi ya untungnya nggak dipanggil. Nah, oke. Setelah 3 orang temen gue maju ke depan, akhirnya Pak Adi membahas tentang yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran dari produksi siaran radio ini? Nah, yang pertama itu kita diharapkan mampu mahir dalam hal produksi siaran radio, yaitu kayak mengetahui dan menguasai dasar-dasar dari sebuah kegiatan broadcasting radio. Nah, yang kedua, kita diharapkan mampu untuk memahami dan menguasai dalam memanajemen media penyiaran radio. Nah, selanjutnya Pak Adi juga membahas tentang indikator penilaian dalam mata kuliah produksi siaran radio ini. Yang pertama pastinya ada kehadiran, yang kedua ada resume learning journal. Nah, itu yang sama seperti yang gue kerjain sekarang nih Sobat Mimpi. Terus yang ketiga ada tugas praktikum. Yang keempat juga ada ujian tengah semester. Dan yang kelima, ini menurut gue menarik ya, karena ini ada kunjungan radio nih Sobat Mimpi. Terus yang terakhir ada ujian akhir semester. Nah, selanjutnya Pak Adi juga membahas tentang apa sih radio itu. Nah, jadi Sobat Mimpi, radio itu adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik, yang mana Sobat Mimpi, gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti molekul di udara. Nah, keren banget gak sih? Nah, oke, selanjutnya nih Sobat Mimpi, apa sih bedanya siaran dan penyiaran radio ini? Nah, kalau siaran nih, siaran itu merupakan pesan yang ingin disiarkan, sedangkan penyiaran radio ini adalah alat untuk menyampaikan siaran itu atau alat untuk menyampaikan pesan itu. Nah, selanjutnya ada 5 syarat penyiaran radio. Nih, yang pertama, ada ketersediaan spektrum frekuensi radio.
Terus yang kedua ada ketersediaan sarana pemancar atau transmisi. Yang ketiga adanya program atau acara. Terus yang keempat nih ada ketersediaan perangkat penerima. Dan yang kelima kita harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Terus ada juga nih komunikasi yang dilakukan di radio seperti halnya di media massa lain. Adalah komunikasi di mana yakni komunikasi kepada orang banyak atau massa atau publik dengan menggunakan media atau communicating with media. Yang pertama ada komunikator melembaga atau institutionalist communicator. Gak tahu ya, gue nggak bisa ini bacanya sobat mimpi. Terus yang kedua ada pesan bersifat umum. Terus yang ketiga juga ada menimbulkan keserempakan atau simultaneous, gitu nggak sih bacanya? Dan keserentakan atau instantaneous. Nah mungkin gitu kali ya bacanya ya. Terus ada komunikan atau lawan bicara bersifat heterogen. Terus yang terakhir ada berlangsung satu arah, one way traffic communication. Asik. Nah selanjutnya nih sobat mimpi ada Pak Adi juga membahas tentang karakteristik media massa radio. Yang pertama nih ada publisitas atau disebarluaskan kepada publik. Terus yang kedua ada universalitas atau pesannya ini bersifat umum. Terus yang ketiga ada periodisitas atau tetap atau berkala. Misalnya kayak bersiaran 19 jam setiap harinya. Terus ada kontinuitas. Kayak belibet banget sih ngomongnya. Maaf ya sobat mimpi. Atau berkesinambungan atau terus-menerus sesuai periode mengudara. Terus yang kelima ada aktualitas atau kecepatan penyampaian informasi kepada publik, kayak berisi hal-hal atau informasi atau tips baru. Nah, oke selanjutnya nih kita masuk ke sejarah radio. Jadi sobat mimpi, sejarah radio ini diawali dengan penemuan-penemuan di bidang fisika pada abad 19 Masehi. Yang mana Michael Faraday adalah penemu teori tentang indukasi elektromagnet dan formulasi rumus-rumus fisika mengenai induksi listrik dan magnet. Terus James Clerk Maxwell penemu gelombang elektromagnetik atau pengantar sinyal radio yang merambat pada kecepatan cahaya. Nah sobat mimpi, pada sejarah radio ini Heinrich Hertz berjasa membuktikan teori elektromagnetik temuan Maxwell itu benar-benar ada. Ia membuat gelombang radio dan berhasil memancarkannya. Ia pecinta alat pemancar atau transmitter, antena dan penerima sinyal atau receiver. Kemudian sobat mimpi, Guglielmo Marconi diakui sebagai penemu perawat radio, yang mana ia menemukan metode transmisi suara tanpa bantuan kabel. Marconi berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang elektromagnet dan mengisinya dengan informasi. Nah, hasilnya peralatan transmitter dan receiver ciptaan Marconi ini tersebut mampu mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa kawat. Hebat banget gak sih? Nah, itulah sobat mimpi awal komunikasi radio. Nah, Marconi diakui di dunia sebagai penemu pesawat radio komunikasi dan amatir radio. Nah, sedangkan di sisi lain, Nikola Tesla mengembangkan temuan Marconi. Ia bereksperimen tentang berbagai susunan transmisi tanpa kabel. Dan David Sarnoff juga menjadi kandidat nih terkuat untuk menyandang gelar Bapak Radio Siaran. Nah, pasalnya pria itu berjuluk si penghayal sejati. Nah, ini dianggap sebagai penyusun cara penggunaan utama dari alat-alat yang diciptakan pendahulunya. Marconi dengan memonya yang sangat terkenal, radio musik box. Nah, itulah mengapa kini radio identik dengan musik dan gudang lagu. Nah, dalam memonya, Sarnoff ini mengusulkan agar pesawat penerima radio diproduksi massal untuk dikonsumsi
publik tahun 1919. Nah, impian Sarno terwujud. Akhirnya pesawat radio diciptakan dan dapat dibeli oleh umum. Kita pun bisa menikmatinya saat ini. Nah, sahabat mimpi, Lee De Forest, ilmuwan penemu tabung hampa udara juga sebagai pelopor pendiri radio siaran atau broadcasting pada tahun 1916, sekaligus orang yang pertama kali menyiarkan berita melalui radio. Nah, Frank Conrad juga bekerja di perusahaan radio siaran pertama yaitu pada perusahaan Westinghouse Company di Pittsburgh, Amerika Serikat. Nah, tercatat sebagai orang yang pertama kali menyiarkan musik melalui radio yaitu pada tahun 1919. Nah, kemudian Edwin Howard Armstrong juga mengembangkan tabung udara ciptaan De Forest untuk memperkuat sinyal radio hingga puluhan kilometer. Atas upayanya itu, Armstrong dikenal sebagai penemu radio FM dan memperoleh medali Franklin, sebuah penghargaan bagi para ilmuwan. Nah, Armstrong ini sobat mimpi nih meninggal pada tanggal 1 Februari pada tahun 1954. Nah, itulah sejarah dari radio. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis frekuensi radio. Yang pertama ada SW atau shortwave, yang mana frekuensi ini berkisar pada Hz pada tahun 1950 sampai 1980. Itu mempunyai daya jangkau yang luas atau mono. Terus yang kedua ada AM atau amplitude modulation, yaitu pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an, yang mana frekuensi ini berada di KHZ atau rambatan gelombang bersifat rambatan tanah. Terus yang ketiga ada FM atau frequency modulation, yaitu pada tahun 2000-an sampai saat ini, yang mana frekuensi ini berada di MHz yaitu 87,5 sampai 108 MHz. RF ini bersifat rambatan udara sehingga daya jangkaunya itu lebih sedikit atau terbatas. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih yaitu ada regulasi penyiaran di Indonesia, yang mana regulasi penyiaran ini sobat mimpi diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Terus yang kedua juga diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Nah, setelah itu juga diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 M-Kominfo/08/tahun 2010. Oke sobat mimpi, mungkin itu aja yang bisa gue bawain dalam cerita pengalaman gue kali ini. Mungkin di siaran selanjutnya gue bakal bawain cerita yang lebih menarik, yang lebih seru, dan yang lebih asik pastinya. Nah, buat sobat mimpi juga nih yang mau ceritanya dibacain di Sapa Malam, kalian bisa kirim SMS ke 083878412057 atau kalian bisa mention atau DM ke Instagram kita @lintangradio. Oke sobat mimpi, balik lagi nih bareng gue Andin di Sapa Malam. Kali ini gue bakal muterin lagu pertama nih, yang mana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang merasa bingung dalam sebuah hubungan. Pernah gak sih kalian kayak ngerasa terombang-ambing, gak tahu arah dalam hubungan yang sedang dijalanin? Apakah itu akan berlanjut ke depan atau justru berakhir begitu aja? Oke, mungkin langsung aja nih kita puterin Mau Dibawa Kemana dari Armada. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kau tahu, pasti dirimu. Tolong lihat aku.
jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Na, 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 na. Na, 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 na. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Wah, Sobat Mimpi, gimana lagunya? Pasti banyak banget gak sih di antara kalian yang bisa relate dengan lirik-liriknya? Nah, Sobat Mimpi, rasanya memang gak mudah ya menentukan arah dalam hubungan itu, terutama ketika perasaan kita itu penuh dengan keraguan. Tapi ingat Sobat Mimpi, meskipun perasaan itu datang, penting banget nih buat kita selalu jujur pada diri kita sendiri ataupun pasangan kita. Jadi jangan biarkan kebingungan itu menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, Sobat Mimpi, buat kalian nih yang mau request lagu, kalian bisa kirim SMS ke 083878412057 atau kalian bisa mention ataupun DM di Instagram kita @lintangradio. Wah, Sobat Mimpi, gak kerasa ya, ternyata kita udah sampai aja nih di penghujung acara. Nah, buat kalian yang request lagunya belum gue puterin, tenang aja, jangan sedih karena masih banyak episode-episode berikutnya. Nah, buat kalian juga gue mau ngucapin terima kasih nih karena udah setia dengerin 93,7 FM Lintang Radio. Nah, gue Andin pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena musik terbaik bakal terus nemenin hari kalian ataupun malam kalian. Sampai ketemu di siaran selanjutnya, tetap semangat, tetap bahagia, dan pastinya tetap di 93,7 FM Lintang Radio, teman tidak terbaik kamu.